Kita semua pasti sering dengarkan kisah-kisah pahlawan nasional yang hebat-hebat. Tapi hari ini, yuk kita geser sedikit fokus kita. Kita bakal jalan-jalan ke sebuah daerah yang dikenal sebagai lumbung padi, yaitu Indramayu. Di sana, ternyata ada sebuah kisah perjuangan yang luar biasa, tapi sering banget kelewat dari buku sejarah. Ini cerita tentang gimana penderitaan di tengah sawah justru jadi pemantik api perlawanan melawan Jepang. Coba deh, kita lihat slide ini bareng-bareng. Di kolom kiri, itu janji-janji manisnya Jepang. Mereka datang sebagai saudara tua, katanya mau bawa kemakmuran, jadi cahaya, pelindung, pemimpin. Kelihatannya bagus banget kan? Tapi, coba lihat ke kanan. Itu kenyataannya. Suram, penuh penderitaan dan penindasan. Inilah dua sisi mata uang yang dirasain rakyat kita waktu itu. Sebuah janji manis yang ujung-ujungnya malah jadi mimpi buruk. Dan kutipan ini, wah rasanya langsung merangkum semuanya. Singkat, padat, dan tajam banget. Jepang yang awalnya dianggap sebagai harapan baru setelah Belanda, justru malah tercatat sebagai salah satu periode paling kelam dalam sejarah kita. Jadi jelas, semua propaganda itu cuma topeng buat menutupi eksploitasi mereka yang super kejam. Nah, pertanyaannya sekarang gimana sih ceritanya? Kok bisa Jepang yang awalnya disambut hangat sebagai saudara tua, citranya langsung anjlok dan berubah jadi penjajah yang dianggap kejam banget di mata rakyat Indonesia? Yuk kita bedah perubahannya. Oke, semuanya berawal dari tanggal ini, 8 Maret 1942. Ini momen bersejarah. Di Kalijati, Belanda menyerah tanpa syarat sama sekali ke Jepang. Bendera Belanda turun, terus diganti sama bendera Jepang, Hinomaru. Buat banyak orang Indonesia waktu itu, ini kayak fajar yang baru. Harapan muncul, penjajahan Eropa akhirnya selesai. Tapi mereka sama sekali belum tahu apa yang sebenarnya menunggu di depan mata. Dan ini dia senjata andalan mereka buat merebut hati rakyat. Lewat propaganda gerakan 3A, mereka ngejual mimpi. Mimpi kalau Jepang itu cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Slogan-slogan ini ada di mana-mana, diputar di radio, ditempel di poster-poster. Dan jujur aja, ini berhasil banget menumbuhkan harapan di tengah masyarakat yang emang udah capek banget dijajah. Sayangnya, janji tinggal janji. Kenyataannya pahit banget. Dan penderitaan ini paling terasa justru di daerah-daerah yang jadi sumber makanan. Kayak Indramayu, yang dari dulu dikenal sebagai lumbung padinya Jawa Barat. Nah, ini dia biang keladi dari semua masalah, kebijakan setor padi. Coba kalian bayangin deh, jadi petani di zaman itu. Kerja banting tulang dari pagi buta sampai malam, tapi sebagian besar hasil panen malah dirampas paksa. Buat apa? Buat membiayai perang Jepang di Pasifik. Ironis banget kan? Daerah lumbung padi, tapi justru rakyatnya sendiri yang kelaparan. Penderitaan itu nggak berhenti di sawah aja. Ada lagi tragedi lain yang jauh lebih mengerikan. Namanya Romusha. Rakyat, terutama para pemuda yang masih kuat, dipaksa kerja buat membangun jalan, jembatan, benteng pertahanan. Mereka diperlakukan bukan kayak manusia, tapi kayak budak. Bekerja tanpa henti, dengan makanan seadanya, sampai banyak yang meninggal demi kepentingan perang Jepang. Sekarang, coba kita berhenti sebentar. Coba posisikan diri kalian sebagai para petani waktu itu. Kalian kerja keras banget di sawah, menanam harapan buat keluarga di rumah, hasilnya malah diambil paksa. Gimana rasanya? Pasti campur aduk antara lapar, marah, sedih, dan putus asa. Perasaan inilah yang pelan-pelan jadi benih perlawanan. Oke, dari penindasan yang udah nggak bisa ditolerir lagi ini, akhirnya muncullah perlawanan. Mari kita lihat gimana apinya mulai membara di tanah Indramayu. Dan puncaknya terjadi di bulan Juli 1944. Setelah bertahun-tahun menahan lapar dan penindasan, kesabaran rakyat Indramayu akhirnya habis. Udah sampai di titik didih. Mereka sadar kalau cuma diam, artinya mereka bakal mati pelan-pelan. Melawan jadi satu-satunya pilihan yang tersisa, meskipun risikonya nyawa. Kerennya, bukti perlawanan ini bahkan ada rekamannya loh di naskah kuno Sunda, namanya Wawacan Siliwangi. Coba lihat kutipan ini. Disebutin dengan jelas nama-nama pahlawan lokal kayak Haji Madrias, Haji Kartiwa yang memimpin pemberontakan di daerah Lobener dan Sindang. Slogan mereka kuat banget, berontak wani kapae, yang artinya memberontak berani sampai mati. Ini nunjukin betapa nekat dan putus asanya mereka.
Nah, yang menarik banget, keberanian rakyat Indramayu ini ternyata bukan kejadian yang terisolasi. Ini bukan cuma satu titik api. Perlawanan mereka adalah bagian dari sebuah gelombang perlawanan yang lebih besar. Kalau kita lihat timeline ini, jadi jelas banget polanya. Indramayu itu bukan yang pertama. Beberapa bulan sebelumnya, di Februari 1944, api perlawanan udah nyala duluan di Singaparna, Tasikmalaya. Nah, keberanian rakyat Indramayu ini kemudian jadi kayak bensin yang menyiram api, menyebarkan semangat perlawanan ke seluruh penjuru Jawa Barat. Ini kayak efek domino perjuangan. Memang kalau kita lihat dari sisi militer, perlawanan-perlawanan ini akhirnya bisa dipadamkan oleh Jepang. Ya gimana, senjata tradisional lawan senapan modern. Tapi, ada sesuatu yang nggak akan pernah bisa mereka hancurkan, yaitu warisan semangat juangnya. Dan ini bagian yang paling penting. Inilah alasan kenapa kisah ini penting banget buat kita tahu. Perlawanan rakyat Indramayu, Singaparna, dan daerah lainnya itu jadi simbol yang sangat kuat. Mereka berhasil membuktikan ke penjajah, dan yang lebih penting lagi ke diri mereka sendiri, bahwa semangat untuk merdeka itu nggak akan pernah bisa dipadamkan, sekalipun dengan kekerasan dan senjata. Dan dampaknya itu terasa sampai ke puncak perjuangan kemerdekaan. Secara politik, keberanian rakyat di daerah ini jadi bahan bakar buat para pemimpin nasional kita untuk lebih berani dan mempercepat proklamasi. Secara sosial, nasionalisme jadi makin kuat di kalangan rakyat biasa. Dan secara ekonomi, ini jadi pelajaran yang sangat mahal tentang betapa pentingnya kita bisa menguasai sumber daya alam kita sendiri. Sebagai penutup, aku mau kasih kalian satu pertanyaan buat direnungkan. Oke, mereka mungkin kalah dalam pertempuran fisik, tapi apakah sebuah perlawanan yang berhasil mewariskan api semangat yang pada akhirnya ikut melahirkan sebuah bangsa merdeka bisa kita sebut sebagai sebuah kekalahan? Jawabannya aku serahkan ke kalian. Terima kasih sudah menyimak,